Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesalahan umum ejaan di ruang publik. Apa itu EYD? Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD adalah pedoman resmi tata bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan huruf, penulisan kata, serapan, dan tanda baca agar baku. EYD 5 yang berlaku sejak Agustus 2022 menggantikan PUEBI dan menjadi acuan utama instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membakukan tata bahasa, menyaring unsur bahasa asing, serta memudahkan pemahaman informasi tertulis secara teratur. Selanjutnya, kesalahan EYD sering terjadi atau umumnya itu terjadi pada penulisan kata depan, huruf kapital, tanda baca, dan kata baku tidak baku. Kesalahan umum meliputi kata di atau ke, penggunaan kapital yang salah, penulisan singkatan atau akronim, serta penggunaan kata serapan yang belum disesuaikan. Yang kita tahu bahwa kalau penggunaan kata di dan ke jika merujuk ke tempat itu dipisah, contohnya seperti di sekolah, di mana, ke atas, dan lain-lain. Apa perbedaan EYD dan KBBI? EYD atau ejaan yang disempurnakan dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah dua acuan utama bahasa Indonesia dengan fungsi yang berbeda. EYD adalah pedoman tata tulis seperti ejaan, tanda baca, dan huruf. Sedangkan KBBI adalah kamus yang memuat makna, definisi, dan baku tidak bakunya suatu kata. Jadi kesimpulannya, EYD mengatur bagaimana kita menulis, dan sedangkan KBBI itu mengatur apa makna kata tersebut. Oke, pada contoh yang pertama, kata merek pada data di atas adalah kata yang tidak baku. Kata tersebut merupakan kata yang menyimpang dari kebahasaan yang berlaku. Penulisan kata yang benar adalah merek, bukan merek. Arti kata merek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah tanda yang digunakan pengusaha atau perusahaan pada produk yang dihasilkan dan berfungsi sebagai tanda pengenal. Pada contoh selanjutnya, bisa kita lihat pada spanduk di samping ada kata telepon. Kata telepon adalah kata yang tidak baku. Kata tersebut merupakan kata yang menyimpang dari kebahasaan yang berlaku, sehingga penulisan yang benar adalah telepon, bukan telepon. Selanjutnya ada pada gambar yang ini. Ini udah jelas salah ya, karena kata bengkel dalam KBBI itu disambung, bukan dipisah seperti pada di gambar. Oke, selanjutnya ada pada gambar yang ini. Di gambar tersebut, kata yang salah adalah kata apotik, dan yang benar itu seharusnya ditulis dengan kata apotek, bukan apotik. Pada gambar tersebut tertulis jelas pada spanduk kata waroeng bagas, yang seharusnya bukan waroeng tetapi warung bagas. Selanjutnya pada gambar tersebut terdapat kesalahan, yaitu pada kata praktek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata praktek merupakan bentuk tidak baku dari kata praktik. Maka seharusnya penulisan dalam papan iklan itu adalah praktik dokter gigi, bukan praktek dokter gigi. Pada gambar yang ini terlihat kesalahan dalam penulisan kata himbauan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata himbauan merupakan bentuk tidak baku dari kata imbauan. Jadi, kata yang tepat pada baliho peringatan di atas seharusnya menggunakan kata imbauan, bukan himbauan. Oke, untuk gambar selanjutnya, kesalahan penulisan pada pelang di atas terdapat pada kata pijat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pijat merupakan bentuk tidak baku dari kata pijit. Jadi, penggunaan kata yang tepat untuk pelang di atas adalah pijit, bukan pijat. Nah, pada gambar yang terakhir ini, kesalahannya itu terletak pada kata dijual. Seharusnya kata dijual itu disambung, bukan dipisah. Oke, jadi cukup sekian presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.